Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini tertulis di dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 34. Demikianlah bunyinya. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, kita ketahui bersama bahwa Raja Nebukadnezar adalah salah satu raja yang memimpin di wilayah kerajaan Babel yang kala itu mempunyai kekuasaan yang sangat luas di dunia. Bangsa-bangsa lain takluk kepadanya dan termasuk bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami masa pembuangan dan tertawan selama 70 tahun di Babel. Peristiwa ini terjadi akibat dosa-dosa mereka kepada Allah. Meskipun telah berulang kali diperingatkan Tuhan melalui nabi-nabi, namun umat Israel tidak mengindahkannya dan tetap hidup di dalam dosa. Tuhan memakai bangsa Babel untuk melaksanakan kehendaknya bagi bangsa Israel. Tuhan menjadikan Babel sebagai bangsa yang kuat dan berkuasa atas bangsa Israel dan lainnya. Namun hal ini tidak disadari oleh Nebukadnezar dan ia menjadi sombong dengan mengira bahwa kejayaan kebangsaannya oleh karena dirinya. Firman Tuhan saat ini berkata bahwa Allah benar-benar membenci kesombongan. Orang sombong akan ia rendahkan dan orang yang rendah hati akan ia tinggikan. Ketika Nebukadnezar menyombongkan diri, maka terjadilah apa yang telah disampaikan oleh Tuhan. Nebukadnezar menjadi gila selama 7 tahun lamanya. Ia makan rumput dan telanjang, kuku dan rambutnya menjadi panjang tak terawat. Berhati-hatilah dalam sikap hati kita. Dalam situasi kejayaan atau kemakmuran atau kesuksesan, jangan sampai diri kita merasa bahwa pencapaian kesuksesan itu terjadi karena kekuatan, kepandaian, dan juga kemampuan kita. Kita harus menyadari bahwa semua itu adalah karena kemurahan dan pertolongan Tuhan. Ia yang mengangkat raja dan ia pula yang menurunkan raja. Ini berarti bahwa kuasa dan kedaulatan ada pada Allah, bukan terletak di dalam hidup kita. Maka dari itu saudara-saudari, manusia tidaklah berdaya menghadapi dan meraih apapun dalam hidupnya bila tanpa campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita tetap senantiasa hidup di dalam kerendahan hati untuk memuliakan Tuhan. Sebab dengan kesombongan akan menghancurkan hidup kita. Karena itu janganlah sombong, melainkan marilah selalu memuji Tuhan yang telah kita muliakan di dalam hidup ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk tetap senantiasa hidup rendah hati seperti yang telah Engkau ajarkan, yang Engkau teladani di dalam hidup kami. Biarlah kami boleh menirunya dengan baik dan melakukan firman-Mu dengan baik di dalam hidup kami. Berkati segala pekerjaan kami, aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Kasih karunia dan juga anugerah dari Allah Bapa dan juga persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.